bagi Yesus semuanya pun waktu miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktu miliknya. Haleluya, haleluya. Dan kita sambut lagi pujian dengan pujian nomor 2. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku, naungan jiwaku yang kokoh kuat. Haleluya. Nomor 2, ajaib Tuhanku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya tetap tenang, di dalamnya tetap tenang. Besar kasih-Nya.
dengan pujian nomor 45, hikmat besar. Hikmat dari Tuhanku memenuhi hatiku, puji syukur bagimu, hikmat besar. Dari surga kau datang, tersalib di Golgota, ku lepas dari dosa. Amin. adalah menjadi suatu kesaksian bagi hidup kita masing-masing. Baik, mereka sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada ungkapan syukur kepada Tuhan pada saat ini, terlebih kepada keluarga, bagaimana perkenanan Tuhan dan juga bagaimana pekerjaan Tuhan dalam keluarga ini. Tentu sangat banyak hal yang disampaikan. Oleh karena itu, kita berikan waktu untuk keluarga di tempat ini, Buget dan juga anak-anak
Boleh tunjukkan menantu. Boleh ke depan, ke depan. Ya, silakan. Mari. Ya. Kalau tidak semua, boleh beberapa orang. Silakan. Ada briefing dulu nih Pak. Saya ya, ini langsung saya sendiri. Tapi kan itu sama kata-kata saya. Haleluya. Jadi kesaksian saya apa yang saya ingat terus buat ingat papa saya. Jadi apa namanya? Intinya ada ayat yang apa dibikin takut. Jadi itu saya lagi intinya lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan bukan manusia. Jadi itulah saya lagi banyak kerjaan atau kayaknya hidup tuh berat banget gitu. Kerjaan tuh bertubi-tubi nggak selesai. Ya itu yang saya ingat tuh pernyataan papa yang kayak oh iya juga ya, udah anggap aja kerjanya untuk Tuhan lah, memang untuk Tuhan gitu. Jadi setiap saya lakukan pekerjaan atau segala macam pekerjaan itu, sesusah apapun itu, ya saya selalu ingat pesan papa sih dari ayat tersebut. Itu sih. Kalau dari saya itu, jadi ya intinya mungkin itu juga bisa diterapkan ke saudara-saudara sekalian juga. Jadi sesusah apapun itu cobaannya atau sesulit apapun itu pekerjaannya, ya ingat aja kalau kita lakukan ini tuh untuk Tuhan loh, bukan untuk manusia. Jadi mau bosnya ngeselin atau gimana, ya gue bukan ngelakuin itu buat lo kok. Jadi kayak saya ngelakuin ini buat Tuhan gitu. Jadi intinya duduk biasa aja lah, karena ini Boleh baca dulu lagi Adia. jadi gue bersaksi ya, masih yang Bapak Ibu. Selamat siang Tuhan. Mudah semua anak-anak rumah di rumah semuanya. Saya sangat bersyukur karena tidak putus-putus dukungan dari pihak gereja. Semua saudara seiman, kita sesama anggota tubuh Kristus selalu mendukung. Dalam hal apapun saya bersuka cita sekali karena selalu ada waktu. Kalau saya bilang, Pak, saya iya Bu, nggak apa-apa gitu. Cuman maksud saya kadang-kadang kita tuh ada excuse-nya. Sementara Tuhan membagi waktu ke kita tuh semuanya sama. Tapi terkadang memang secara manusia saya tuh apa ya? Sebetulnya sejak opa sakit sampai sekarang tuh kondisi saya tuh belum kembali ya. Untuk kesehatan tuh saya belum. Cuman seperti yang Ade tadi bilang, saya cuma melakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi apapun kendalanya, saya melakukannya semua dengan penuh sukacita. Karena biar gimana, saya bersyukur saya dapat suami seperti Pak Dales. Karena mungkin kalau saya tidak jadi dengan dia, saya bukan orang sama sampai saat ini. Itulah selalu yang selalu membuat saya terus teringat akan Opa, bagaimana dia dengan sabar menuntun, dia dengan sabar tuh mendidik. Walau kadang-kadang tuh tim suka bilang begini, Mama, Pak, di rumah tuh jangan rame ya, saya mau berangkat kerja gitu. Karena kalau kami berdua tuh udah di meja makan, apalagi udah diskusi ayat tuh, kadang-kadang suka, kok harus begini? Enggak, harus begini yang Tuhan bilang. Jadi dalam hal ini saya dapat banyak sekali pembelajaran dari Opa dan dari Charles. Sebagai istri memang saya kehilangan, tetapi kehilangan bukan kehilangan dalam suami, udah pasti semua kita lagi di baris antrian. Kapan aja Tuhan mau panggil kita, itu kita nggak bisa menolak atau ngelak, karena
apalagi kita punya Roh Kudus, Tuhan punya. Jadi kita harus siap, mau bagaimana cara pun kita harus siap. Kita tetap berhikmat, dengan berhikmat kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan juga kasih. Jadi bagaimanapun saya bersyukur, saya diajarkan bagaimana kita sesama anak-anak Tuhan, sama orang-orang tulus, anggota tubuh Kristus, bagaimana kita saling mendukung, saling support dengan tulus, tidak dengan ada yang macam-macam. Jadi saya sangat bersyukur saya tergabung di gereja Gelika Makedonia. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara semuanya, anak-anak Oma, cucu Oma semuanya. Karena yang saya dapat nih tidak seperti yang saya dapat waktu saya di gereja yang dulu. Jadi bagaimana support, saling mendukung, saling kita sama-sama punya satu rasa gitu kan. Apalagi dalam penerapan kebenaran firman Tuhan, sebaiknya memang kita punya hati sepikir dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita belajar. Jadi dalam pemahaman kebenaran itu kita punya satu visi ke depan. Bahwa Tuhan itu menghendaki orang ini untuk bagaimana setelah kita selamat, bukan hanya selamat aja kita tersenyum, tapi bagaimana kita bertumbuh, ada pembaharuan budi. Nah, bagaimana kita mau mempersembahkan tubuh kita kalau kita tidak ada pembaharuan budi. Jadi memang puji Tuhan, saya sebagai istrinya Pak Dales, saya digembleng habis-habisan waktu dia masih hidup. Jadi saya bersyukur. Kemudian saya juga ketemu dengan Pak Charles di gereja, walaupun Opa sudah tidak ada, pengajaran itu tetap berlangsung stabil. Jadi puji Tuhan, Ibu Rosani juga, Ibu Marbun, Pak Marbun, semuanya, Pak Pardosi yang selalu mengingatkan, cucu anak-anak mama semuanya. Jadi terima kasih banyak. Emang 40 hari itu kayaknya kalau dibilang ada rasa sedih ya, kadang-kadang diri suka berat, tapi ada rasa kadang-kadang nggak sadar air mata jatuh. Tapi balik lagi, dia Tuhan punya, dia sudah senang. Ada saatnya nanti saya akan bertemukan kembali dengannya. Jadi puji Tuhan, sukacita kita tetap ada. Walaupun dalam selama saya berjalan ini dengan anak-anak, ini adalah tantangan yang harus kami lewati. Tapi saya yakin dan percaya, sebelum saya ada di sana, Tuhan sudah ada lebih dulu di sana untuk menanti kita. Bagaimana kita berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak mama, cucu-cucu mama, semuanya, saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di rumah kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh, Diska mau nyanyi. Oh, iya. Halo. Halo. Kenalkan, nama aku Diska, aku teman dekatnya Timothy. Ya. Calon anak mantu. Ya, mantap. Dan kesini, buat aku juga sebagai sosok papa. Aku juga baru kehilangan papaku walaupun 4 tahun. Beliau selalu mengingatkan aku melalui Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang beliau kasih ini sebenarnya secara nggak langsung buat anak-anaknya, bahkan istrinya juga. Aku mau baca ini. Kalau aku mengingat Pak Timothy, dia ngomong kalau buat pelayanannya papaku, sebenarnya ini juga kalau pas aku baca lagi chat-chat sama Om itu ini adalah pesan-pesan yang sebenarnya yang memang dia juga menghidupkan Tuhan dalam hidupnya gitu. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, dia bilang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Oleh karena kasih karunia Allah, beliau, kalau ini saya ganti, Pak Dales telah memenuhi tugas panggilannya di dalam Roma 15 ayat ke-20 bahwa, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Sungguh kesaksian hidup yang menguatkan keluarga dan banyak saudara seiman sekelilingnya juga di tempat jauh-jauh.
dan Paulus bilang bahwa saya harus lebih dalam lagi bergantung kepada Kristus, dan ini saya katakan kepada Katia, Timothy, Paul, Lisa, Dave, Mario, bahwa kita harus lebih dalam lagi bergantung pada Kristus, karena semua proses dalam kehidupan Paulus adalah karya pembentukan Kristus yang memampukan melakukan semuanya itu, seperti yang telah kita rasakan dan kita lihat sendiri teladan Kristus dalam kehidupan pelayanan Paulus semasa hidupnya. Jadi kita yang tertinggal, jangan lupa bahwa kita nanti semua akan mengakhiri pertandingan kita dengan harus yang baik. Kita harus mencapai garis akhir dengan yang baik, dan kita harus terus memelihara iman kita. Ingat bahwa dia itu adalah seorang pelayan Tuhan yang benar-benar sampai akhir hidupnya terus melayani. Bahkan saya terkejut ketika Timothy bilang kalau orang gereja datang untuk melakukan ibadah terakhir sungguh besar Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Om sebegitunya sampai dia di hari terakhirnya pun dia tetap meminta untuk bersama-sama menuju Tuhan. Terakhir sama Om itu di bangku, dan tadi sebelum mulai ibadah nggak tahu kenapa tiba-tiba ada rasa sedih, ada rasa kosong ya Tuhan. Kosong ya Tuhan. Terus kalau dengar cerita kalau bangku tempat biasa dia mengajar itu kosongin, aku ingat karena papaku juga seorang pendeta, papaku seorang guru yang Tuhan ubahkan, sama tempat belajar yang papaku juga kosong. Pasti rasanya tuh kalau melihat meja tempat di mana dia ngajar itu kayak melihat dia lagi di situ. Waktu duduk bareng sama Om, aku sedang dalam pengobatan kista di pita suara. Aku juga mulai minta bantuan doa supaya kista di pita suara ini sembuh. Aku juga bagian dari pelayanan. Om bilang sama aku, bisa sehat ya. Aku bilang sama Om juga sehat ya. Gitu. Apapun itu kadang yang membuat aku rindu, yang aduh Tuhan, aku baru aja kehilangan papaku, aku harus ngerasain lagi kehilangan sosok yang sebagai panutan dalam hidupku itu. Tapi yang memang kita nggak pernah bisa memaksakan orang yang memang sudah seharusnya Tuhan panggil pulang kan. Memang kita lihatnya masih banyak orang yang perlu dengan pengajarannya dia, tapi Tuhan bilang akan ada pengajar baru yang Tuhan kirim juga buat bukan pengganti, tetapi yang meneruskan pelayanan itu. Tugasnya memang sudah selesai, tapi tidak pernah berakhir. Saya percaya itu. Satu pujian, walaupun mungkin suara saya sedikit serak. Semoga pujian ini juga bisa menguatkan semuanya akan keluarga yang ditinggal. Pujian ini juga sebagai pujian yang menguatkan aku, pujian yang mengingatkan aku bahwa walaupun kita ditinggal oleh orang yang terkasih, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita di sudut. Dia selalu ada. Bahkan kalau melihat mimbar, kita tuh melihat kayak biasanya kan dia ada di mimbar atau dia bergantian untuk khotbah atau misi apa gitu. Kayak kemarin ini terakhir bilang, kok aku belum bisa gereja nih, kenapa? Aku merasa papa di situ. Ya aku tahu rasanya. Tapi kamu harus percaya bahwa dia sudah bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita yakin dan percaya kita pun akan bertemu dengan dia. Amin. Amin. Semua
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau butuh langkah, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Yang bisa lagunya sama-sama kita katakan. Tak dapat kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melihat, tapi kami yakin dan percaya akan rencanamu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami tetap berserah hanya kepadamu ya Bapa. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Atas kenyataan hidupku Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada semua rencanamu, hatiku tetap memandang padamu. Kau butuh langkahku, aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau butuh langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan Yesus memberkati semua. Tetap teguh dan pertahankan iman saudara di dalam Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan luar biasa. Kesaksian dan pengalaman dari kita ini, ya terus kita doakan supaya semakin banyak anak muda sekarang ini untuk memberitakan Injil kasih karunia dan banyak orang dimenangkan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati pikiran kita.
lagi saya ucapkan sini Pak Yohanes, silakan. Yuk. Boleh saya Baik, Pak. Baik, boleh kesayangan ini kan? Ya. kita memuji Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Ya, pujian nomor 4. Haleluya. Boleh kita saya ajak Bapak Ibu untuk boleh berdiri. Katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap pikiranmu, serahkan jiwa kepadaku. Kita boleh renungkan kebenaran firman Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Katakan lagi, aku mengasihi Engkau, Yesus. Katakan, aku mengasihi. Kami tahu Engkau lebih mengetahui ya Bapa di surga. Ya. Oh, tujuan hidup kami adalah hanya untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Amin. Itu sebabnya Bapa di surga, atas kerinduan kami yang besar ya Tuhan untuk menyatakan pengakuan iman kami kepadamu ya Bapa. Sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga almarhum Bapak Dales Kawinda, Ya. Ibu Betsy Kopong. Yes. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, semua anak-anak diberkati oleh Tuhan, Amin. cucu semuanya. Dan jemaat Tuhan sudah hadir di sini untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Dan terlebih Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Semuanya kami sangat bersuka cita dan ingin meninggikan nama-Mu. Amin. Di atas kebenaran firman-Mu kami memuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Jemaat saya silakan duduk kembali semuanya. Ya. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Di nama Tuhan. Amin. Saya kalau sudah tiba di rumah ini, apalagi ada kesempatan untuk memegang Alkitab seperti ini, sepertinya roh saya menjadi 2 kali lipat. Karena tadi disebut-sebut di meja ini, ya almarhum Bapak Evangelis Dales Kawinda, beliau di sini berkutat terus ya dengan Alkitabnya dan doa-doanya dan keyakinannya, dan semuanya itu diajarkan kepada kita semua. Amin. Ya. Nah, begitupun Bapak Ibu, saya sendiri juga sangat berterima kasih
untuk Ibu Bet, anak-anak juga semua ya yang merancangkan acara ini untuk menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan telah memberikan Pak Dales di tengah-tengah keluarga mereka. Itu tadi kesaksiannya ya. Sama juga, bahkan lebih lagi mungkin untuk jemaat Gerika Makedonia yang begitu luar biasa banyak diajar oleh Pak Dales. Ya pasti menyadari bahwa rasa syukur itu pernah mengenal Pak Dales, terutama pengajaran yang disampaikan. Karena meskipun Bapak Evangelis Dales Kawinda sudah pergi ke surga, tapi pengajarannya tetap pada kita semua untuk kita hidupi bersama, dan kita akan beritakan itu terus kepada semua orang. Amin. Karena beliau mengajarkan dengan setia kebenaran kasih karunia Allah, bukan yang lain. Di Tuhan. Nah, pada siang hari ini saya berharap saya juga meminta kepada kita agar lebih bersabar untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini ya, yang sangat kita syukuri bersama. Karena sekali lagi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan dalam konteks mengingat Pak Dales, itu sepertinya roh menyala-nyala gitu ya untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan juga keluarga semua. Ya, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 1. Ya, kita buka dulu Filipi pasal 1, baru nanti akan saya beritahu tema yang akan kita renungkan bersama, baik yang hadir di sini kita sekalian dan juga yang mengikuti live streaming. Tadi juga ada yang meminta untuk bisa mengikuti dari live streaming. Puji Tuhan ya, live streaming Facebook. Oke, saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1. Saya akan mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan langsung membacakan untuk kita semuanya ya. Semoga kita segar semua ya. Ya. Kalau ada yang tergoda untuk mengantuk, nanti bolehlah. Oh, belum ya. Iya, belum makan soalnya. Berarti setelah firman ini nanti akan mendorong juga kenikmatan untuk makan. Nanti ya. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Sudah pada tahu ada makannya. Biasanya begitu Pak Pendeta. Gitu ya. Oke, Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Saya akan membaca ya. Dengan cepat saja saya akan membaca. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih penting, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam hal keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Haleluya. Tuhan. Amin. Saya memberikan judul topik dari pembacaan ayat firman Tuhan ini. Tidak sulit saya cari temanya. Apa yang di ayat itu tertulis, kata-kata firman, itulah tema daripada pemberitaan firman Tuhan dari perikop yang sudah kita baca.
yaitu ayat 21, sama-sama kita membaca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu satu topik, tema yang sangat amazing, sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya, Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua, ya. Dan kalian terlalu semangat, ya. Oke, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana luar biasanya ayat firman Tuhan ini, ya. Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik. Ketika Paulus menyatakan ayat firman Tuhan ini, bagiku adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Ini dia menyatakan sebuah rahasia. Amin. Sebuah rahasia. Jadi kalau orang tidak memahami rahasia ini, itu akan hanya menyampaikan slogan saja. Ya. Karena di sini ada terkandung sebuah challenge, tantangan hidup bagi kita. Bagi itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana menghubungkannya? Ya, Ustaz. Paulus selalu berbicara atas bimbingan daripada Roh Kudus. Amin. Dia selalu terbimbing oleh hikmat daripada Roh Kudus, karena apa yang dikatakannya tidak boleh bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Karena itu kita perlu memahami apa maksudnya bahwa mati adalah keuntungan. Bukankah kematian itu adalah sesuatu yang dihindari oleh manusia, karena itu dianggap merupakan kerugian yang besar. Benar, Bapak Ibu Saudara? Ya. Dan bahkan keluarga pun kalau mau melepas anggota keluarga yang dikasihinya mau pergi meninggalkan dunia ini, tidak rela. Karena dia akan apa? Dianggap rugi. Ya. Tapi Paulus mengatakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa rahasianya, Bapak Ibu Saudara? Ini sangat penting. Kita paham, kita mengerti. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus selalu terbimbing oleh hikmat daripada Roh Kudus untuk mengacu, memusatkan semua pandangannya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Tidak mungkin lepas dari situ semua statement daripada Rasul Paulus. Tidak mungkin. Karena seluruh kekuatan Allah ada di dalam kasih karunia itu. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita memikirkan firman Tuhan ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita harus membayangkan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kematiannya, penguburannya, dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kalau bukan dalam rangka itu kita memikirkan tentang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa? Saudara, saudara berhasil dalam hidup ini meraih segala sesuatu. Wow. Puji Tuhan. Dan saudara tahu, kalau itu yang mau kita ingin tempatkan di pengertian pada ayat ini, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya hal-hal yang kelihatan, orang yang tidak mengenal Tuhan pun lebih daripada itu. Jadi kita harus memahami apa maksud yang terdalam daripada Paulus dengan statement bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Paulus mengatakan karena hidup kami ini adalah hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau percaya itu sudah dilihat atau belum? Belum, Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang selalu ingin cari penglihatan, itu kemungkinan besar adalah orang yang kurang beriman. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau ada orang selalu ingin mengatakan punya penglihatan, si anu punya penglihatan, itu ingin cari penglihatan, kemungkinan dia bukan orang yang
mengerti apa arti kasih karunia. Karena Paulus katakan, hidup yang kami jalani ini bukan karena melihat, amin, tapi karena apa? Karena percaya. Saudara, kalau kita udah melihat, tidak perlu kita percaya lagi. Namanya juga sudah melihat, ya. Apa yang saudara percaya nggak ada surga? Udah lihat belum? Nah itu yang benar, saudara. Ya kan? Masih percaya bahwa ini rumah, bahwa di sini adalah tempat tinggal dari Ibu B? Untuk apa percaya? Memang sudah melihat kan? Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi Tuhan mengaruniakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengaruniakan kuasanya saat ini, kuasa kebenarannya bukan di penglihatan, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan keliru mengerti tentang menjalani hidup di bawah kasih karunia Allah. Tapi Tuhan memberikan power kuasanya di dalam hati, pikiran, dan jiwa, bahkan dalam tubuh manusia saat ini adalah karena dia percaya. Sebentar akan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana Paulus menyatakan keyakinannya itu dari pengalaman hidupnya yang sangat luar biasa, mempunyai penglihatan sebelum dia selamat. Tidak ada saudara yang mampu menandingi penglihatan daripada Rasul Paulus sebelum dia selamat. Tapi dia katakan itu adalah sampah semuanya setelah dia mengenal sistem kepercayaan kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan sistem perbuatan, bukan sistem hukum Taurat, tapi sistem percaya, kepercayaan, ya, iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah merupakan sebuah ekspektasi. Semua orang yang berjuang pasti punya ekspektasi kan? Amin. Ya. Jadi ketika Yesus Kristus memikul salib itu, dia diludahi, dia dihina, dia ditendang, dia dijatuhkan, bangun lagi. Ada ekspektasi? Ada ekspektasi daripada Kristus. Supaya dia sampai di atas kayu salib itu bisa menyatakan apa? Dua kata. Sudah selesai. Itu spiritu. Untuk mengatakan itu. Untuk mendeklar pekerjaan yang sudah selesai. Dan itulah kuasa yang terbesar bagi Bapak Ibu Saudara saat ini ketika kita mengatakan aku percaya Injil. Injil apa yang kau percaya? Amin. Mempercayai kabar baik. Kabar baik apa yang kau percaya? Apakah kabar baik karena kau punya prestasi dalam pelayanan, kau bisa fasih berkhotbah, atau kau memiliki gelar dan sebagainya? Tidak. Paulus sudah mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang. Itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, sebuah ekspektasi, goal hidup, ya, yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di dalam Kolose pasal 3, ya, tadi sebelum kesaksian ayat yang disampaikan oleh saudara kita tadi, ya, ada Kolose 3 ayat 3 sebelumnya mendahului, ya, sebelum melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ada yang harus kita mengerti secara spesifik, ya, tentang goal, ekspektasi daripada hidup kita, sasarannya. Karena Bapak Ibu Saudara, sekeras apapun kita berjuang dalam hidup ini, kalau misleading, kalau salah sasaran, Bapak Ibu Saudara, itu akan berakhir menjadi sebuah kesia-siaan. Nah ini, Kolose 3, ayatnya yang ketiga. Ya, sebelumnya saya baca dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu, apa? Ya, kadang-kadang di terjemahan bahasa Indonesia harus dilihat dibandingkan dengan terjemahan berbahasa Inggris. Karena itu harus ada kata telah. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kan ini fakta ya. Ya, fakta. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu apa? Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah ini.
hidup kita yang tersembunyi di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan goal kita, sebuah realita yang tidak bisa dijangkau dengan apa? Dengan penglihatan. Amin. Tapi bisa dijangkau dengan apa? Dengan iman. Kepada apa? Kepada firman Allah yang objektif. Amin. Itu sebabnya tadi, ya, Ibu Bet mengatakan, tidak hanya cukup diselamatkan, harus bergerak kepada kehendak Allah, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tanpa pengetahuan akan kebenaran, hidupmu yang tersembunyi dalam Allah itu nggak bisa kan kau pahami. Tidak mungkin bisa. Bapak Ibu Saudara, apa Bapak Ibu Saudara berpikir kalau sesuatu yang tersembunyi bisa sepintas saja dilihat? Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, ya, ya kan? Benar nggak Saudara? Saudara bisa lihat nggak di dapur sana apa? Tidak bisa. Kecuali orang yang sudah biasa bolak-balik ke situ. Ya, Saudara? Ya kan? Bapak Ibu Saudara, yang menguasai hidup kita ini adalah siapa? Yang sudah bolak-balik, katakan begitu, ke surga dan ke bumi. Siapa? Siapa yang sudah bolak-balik? Yang tahu hidup kita di surga yang tersembunyi dalam Allah. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena itu pengenalan akan Dia saat ini, pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah kepala dan kita adalah anggotanya, itu yang membuat kita menjadi dinamis di dalam relationship kita dengan Amin Saudara? Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Paulus ingin mengatakan bahwa, ya, bagiku hidup adalah Kristus. Dia ingin mengatakan bahwa hidup di dalam kebenaran itu harus berlanjut terus. Amin. Tidak boleh di skip. Tapi harus apa? Berlanjut terus. Baik dalam hidupku maupun matiku, dia katakan di situ. Karena ada satu tadi saya katakan, satu harapan, satu ekspektasi yang tertinggi daripada Rasul Paulus selama dia hidup di dunia ini. Siapa yang tahu? Dan di mana dinyatakan? Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu ekspektasi tertinggi daripada Rasul Kristus, Rasul Paulus? Ya, dan di mana dikatakan ini? Mari Bapak Ibu buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Itu sudah saya bacakan di sini ketika kita mengadakan ucapan syukur 7 hari. Saya sekarang akan ulang lagi. Ya. Karena ini adalah ekspektasi juga dari almarhum yang kita mengucap syukur, yang karenanya kita mengucap syukur saat ini. Ya, Bapak harus ada sekali. Kisah Rasul 20 ayat 24. Siapa membacakan untuk kita? Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ya, amin. Apa dikatakan? Apa ekspektasi tertinggi daripada Rasul Paulus di situ? Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Apa itu saudara? Memberi kesaksian tentang apa? Tentang Injil kasih karunia. Itu tadi sudah disaksikan saudari kita di sini. Bahwa kita ini semua punya suatu tugas seperti yang Paulus kasih dalam pernyataannya. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Ini ekspektasinya, harapannya Bapak Ibu Saudara. Harapan yang tertinggi daripada Rasul Paulus adalah tidak ada yang dapat merintangi dia. Ya, karena Kristus akan memberikan jalan kelancaran kepadanya. Amin. Untuk
mencapai garis akhir yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Tapi bukan dia lagi. Sekarang siapa? Kita. Amin. Dia sudah selesai. Ya. Evangelis Gales Kawinda juga sudah selesai. Jadi ini adalah untuk kita, bukan untuk mereka yang sudah pergi. Amin. Mereka sudah selesai. Ini untuk kita, untuk Ibu Bet, untuk anak-anak, cucu, untuk saya, dan juga untuk jemaat semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, mengapa Injil kasih karunia Allah? Kita bertanya, kenapa ekspektasi tertinggi daripada Paulus adalah dia ingin mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugasnya sampai selesai, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ada apa sih? Ya, ya kan? Ada apa di situ? Ya, Pak. Kan gitu ya, Bapak Yohanes ya. 1, 2, 3, 4. Jangan kasih kendor. Kan gitu. Itu semua adalah spirit yang menyatu di sini, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 ini. Ya kan? Bapak Ibu mendengar, Bapak Yohanes bilang, jangan kasih kendor, 1, 2, 3, 4. Oh iya, itu masuk ke sini dia. Amin? Iya, saudaraku. Jadi, kita pun harus apa? Menyambut kan? Yang menyambut, karena kita memiliki roh yang sama. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Oke. Saya bawa kita untuk melihat Roma 5 ayat 9. Mengapa ekspektasi tertinggi daripada Rasul Paulus adalah dia ingin mencapai garis akhir untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Roma 5 ayatnya yang ke-5 ayat 1 dulu, baru ayat 9 ya. Kita baca sama-sama, dikatakan apa? Sebab itu. Roma 5 ayat 1. Sebab itu Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang telah, mestinya ada kata telah, ya. Telah apa? Telah dibenarkan karena apa? Karena iman, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena ada sekarang kebenaran Allah yang membenarkan manusia hanya karena iman. Ini ekspektasinya, ini harapannya Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus sampai kepada semua orang. Karena 1, 2, 3, 4, 1 Timotius 2, 3, dan 4 mengatakan Allah itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bagaimana caranya semua orang diselamatkan? Kan semua orang berbeda-beda, mereka beda kekayaan, beda ilmu, beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda kemampuan, beda logika dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa diselamatkan semuanya? Cara apa mereka? Satu saja. Dan saudara, karena manusia dibenarkan hanya oleh iman. Tidak peduli dia mau profesor, mau apa kayak dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, anak kecil sekalipun, orang yang sehat, orang yang sakit, atau bagaimanapun keadaannya, miskin, kaya, putih, warna putih kulit, dan tidak ada perbedaan. Amin. Ini ekspektasi daripada Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagai sebuah rahasia. Kenapa? Karena jauh ribuan tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, sebelum Rasul Paulus menerima wahyu ini, ada perbedaan yang dibuat oleh Tuhan nyata di dunia ini melalui warna kulit dan ras manusia. Antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang bersunat dan yang tidak bersunat. Di bawah hukum Taurat. Tapi sekarang Paulus mengatakan apa? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena kamu hidup di bawah kasih karunia. Sudah. Karena itulah di ayat 9 dikatakan, ya, kita lihat lagi, kita baca. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang, amin, telah dibenarkan oleh darahnya, kita apa? Kita pasti diselamatkan dari murka. Amin. Mengapa ekspektasi tertinggi daripada Rasul Paulus adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah?
karena di situ ada kepastian keselamatan. Amin. Bukan mudah-mudahan. Tidak. Itu bukan ekspektasi harapan daripada Paulus. Baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan karena dia memiliki kabar baik adalah bahwa orang diselamatkan karena dia rajin berbuat baik. Itu bukan ekspektasi daripada Paulus. Itu bukan harapan dia. Jadi kenapa dia katakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun agar asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ada apa, Pak? Bapak Paulus ada apa di situ? Paulus ingin mengatakan ada kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Bukan kepastian masuk surga untuk 3 bulan atau karena bertahan sampai akhir. Apa kamu bisa bertahan sampai akhir? Tidak, bukan itu ekspektasi Rasul Paulus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena yang bertahan itu adalah siapa? Yesus. Amin. Sampai dia dikubur, sampai dia bangkit dari antara orang mati, dia yang bertahan buat saudara dan saya. Bukan saudara yang bertahan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak sekarang ini berjuang untuk memberitakan kabar baik tapi belum clear dan clean. Belum. Mereka masih banyak campur aduk. Ya. Sehingga ekspektasi Rasul Paulus, kenapa dia katakan? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena Kristus memberikan hidup itu kepadanya. Hidup apa? Hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara. Dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Telah tersedia bagiku mahkota. Wow. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi harapan kita semua yang ditinggalkan secara keseluruhan. Kalau saya mau simpulkan, ada banyak kan pesan daripada almarhum Bapak Evangelis Dali Sabar kita kan, banyak kan pesannya kan, tapi saya simpulkan semua ini. 1 Timotius 2:3-4, Allah mengendaki agar semua orang diselamatkan. Amin. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, saya pun lebih fokus kepada kebenaran ini karena Bapak Dales mempengaruhi saya. Saya kasih tahu saya jujur saja. Sebenarnya bukan Pak Dales yang mempengaruhi saya, melalui Pak Dales Tuhan mempengaruhi hati saya. Amin. Ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita benar-benar sangat bersyukur siang hari ini, kan? Amin. Sangat bersyukur kepada Tuhan kita ada di sini. Ya, meskipun Pak Dales sudah ada di surga, kita ada di sini tetap terhubung di dalam rasa syukur itu. Karena siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu di ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Sebab Jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudara. Berapa banyak orang sekarang ini yang punya kepastian masuk surga? Bapak saudara, masih berat mulut itu, walaupun mengaku percaya Yesus, masih berat mengatakan saya sudah pasti selamat ke surga. Tahu Bapak Ibu Saudara? Karena apa itu? Tahu? Karena belum clear dan clean pemahamannya tentang Injil kasih karunia. Masih tercampur dengan Injil yang lain. Sehingga dia selalu melihat pada perbuatannya. Oh, kita tidak melihat pada perbuatan kita. Tentu saja kita melihat pada perbuatan kita, bahwa perbuatan kita adalah perbuatan Kristus di atas kayu salib. Amin. Makanya adapun hidupku ini bagi aku lagi. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus katakan, sebab di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu pun yang baik. Pernah Bapak Ibu baca di Roma pasal 7? Ya. Saudaraku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus tadi mengatakan bahwa bagiku
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang yang sudah meninggal dunia, tapi apakah yang mereka tinggalkan untuk dikenang oleh orang lain? Aset yang banyak, mobil, apalagi rumah, apalagi tanah yang luas, apalagi deposito, apalagi saudara? Puji Tuhan, amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya kita mari berhitung, amin. Ya, hidup harus berhitung dong, ya kan? Ya iya, kalau kita nggak berhitung dalam hidup ini, cuma sekali lewat Bapak Ibu Saudara, ya kan? Apa hubungannya dengan kehendak Allah semuanya itu? Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Paulus katakan tadi, bagaimana supaya jiwa dimenangkan, amin? Iya. Yesus sudah pernah mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini jikalau iya, sebenarnya itu bukan nyawa, lost his soul, jiwa. Jadi bukan hanya nyawa aja seperti orang saksi Yehova bilang, kalau mati ya udah, napasnya bergabung dengan udara, selesai sudah, tamat riwayatnya, tidak ada lagi penghakiman baginya di hari yang akan datang. Ada. Amin. Karena itu penulis kitab Ibrani mengatakan manusia itu mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Ya kan? Bapak Ibu Saudara dan saya akan dihakimi atau tidak? Dihakimi, tapi bukan untuk keselamatan kita. Amin. Tapi untuk menerima apa? Saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Jadi saudara, disinilah kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi, kembali kita ke Filipi pasal 1 tadi. Ayatnya kita lihat Filipi pasal 1 tadi. Paulus katakan, dia katakan tadi di ayatnya yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, apa artinya itu? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah, amin. Jadi kita harus berbuah. Untuk apa? Untuk membawa jiwa kepada Kristus, amin. Saudaraku, kalau bekerja memberi buah supaya kita bisa menabung di bank, itu udah biasa, memang harus itu. Biar ada bekal kita kan. Semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya. Tapi untuk yang satu ini bagaimana? Nah, amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi harapan daripada Rasul Paulus yang tertinggi adalah bagaimana kita membawa jiwa kepada Kristus. Amin, saudara. Karena hanya orang yang sudah percaya, hanya orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, hanya orang yang sudah pasti diselamatkan yang punya beban seperti itu. Dunia ini tidak punya beban. Tidak. Ya kan? Mereka berjalan menurut kehendak mereka sendiri. Dunia ini punya kehendak sendiri kan? Iya. Saudaraku, punya kehendak sendiri yang melawan kehendak Allah. Alkitab bilang selamat hanya oleh iman. Dunia ini mengatakan harus ditambah dengan amal dan perbuatan, segala macam, dan usaha, ya kan? Melawan. Firman Tuhan mengatakan kamu hidup di bawah hukum kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Dunia ini mengatakan kita juga harus hidup di bawah hukum Taurat. Melawan. Ayo saudara. Jadi Paulus katakan, kalau aku masih hidup, aku harus memberi apa? Buah. Ya. Amin saudara. Harus memberi buah untuk apa? Untuk harapan yang tertinggi itu, saudaraku. Ya. Ya, kita harus menyampaikan kesaksian itu kepada semua orang, sehingga kita lihat di situ, ya, ayat 25. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Mana lebih baik? Kita hidup di surga sekarang atau di bumi ini? Coba tunjuk tangan. Kita terbelah enggak ya?
Siapa? Judulnya banyak susah. Saya tanya, siapa yang membayangkan lebih indah di surga daripada di sini? Sepakat kan? Iyalah, sepakat lah. Iya, sepakat. Deal di situ kan? Iya. Tapi kita belum dibawa ke sana. Berarti maksudnya apa? Memberi buah. Amin. Itu sepakat kita di situ ya. Bukan untuk menjadi sia-sia di sini Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita harus hidup berbuah bagi Allah, bagi Tuhan kita. Kita ingin melanjutkan terus ya pengenalan kita akan pekerjaan Kristus yang sudah selesai adalah segalanya. Ya, saya ulang sekali lagi. Pengenalan kita terhadap kuasa pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, kematian, penguburan dan kebangkitannya adalah segalanya. Itu segalanya bagi kita. Amin. Dari situ sumber kehidupan kita, di situ kemerdekaan kita, di situ berkat kita, di situ sukacita kita, di situ damai sejahtera kita, di situ segalanya. Amin. Ya, saudara. Jadi kita harus perlu fokus kepada apa yang menjadi sumber daya kita. Jangan buang-buang tenaga untuk sesuatu yang membuat kita menjadi bangkrut. Maka Paulus katakan mati adalah apa? Keuntungan. Ya, saudara. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau menabur di dalam roh, maka kita juga akan menuai hal-hal yang dari roh itu yang bersifat kekal. Siapa yang menabur di dalam daging, dia juga akan menuai apa? Penderitaan dari dagingnya. Ya, maka Paulus katakan apa? Suatu hari kelak pekerjaan kita akan diuji, ya, oleh api Kristus, yaitu oleh kebenarannya, bukan api neraka, juga bukan api penyucian, bukan purgatori, ya, saudara. Karena pengujian dari kebenaran firman Tuhan, firman Kristus nanti akan memperjelas semuanya. Apakah yang akan kita terima itu dengan penuh keadilan, emas, perak, batu permata, atau kelompok yang kedua, kayu, rumput kering dan itu hanya bisa kita perjuangkan di mana? Di sini. Ya kan? Kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kalau orang percaya meninggalkan dunia ini dan dia memberikan suatu pengaruh, impact yang kuat kepada orang yang ditinggalkannya, kepada keluarganya, kepada hidup orang-orang yang bersama dengan dia, punya kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus. Amin. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Iya. Betapa berbangganya Pak Dales di surga kalau keluarga yang ditinggalkannya dan jemaat Tuhan memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Amin. Ya, untuk ekspektasi yang satu itu. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca tentang kisah daripada orang kaya dan Lazarus, pernah baca kan? Bagaimana? Apa impact, apa pengaruh yang ditinggalkan oleh pikiran orang kaya itu kepada keluarganya? Ada? Kebinasaan. Karena apa? Dia katakan, Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus ke rumah ayahku. Karena masih ada berapa? 5 orang lagi saudara, supaya mereka diperingatkan supaya tidak masuk ke tempat perapian ini. Abraham bilang apa? No. Di situ ada firman Allah. Tapi itu udah sia-sia. Walaupun dia memikirkan tentang nasib keluarga, itu udah selesai. Amin, saudara. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara, seorang bapak atau seorang ibu ya yang meninggalkan kesan yang kuat di dalam hati orang-orang yang ditinggalkan, punya kerinduan yang sama seperti yang kerinduan daripada Rasul Paulus,
itu adalah jalan hidup yang paling mulia. Itu menurut saya seperti itu yang saya pahami dari firman Tuhan ini. Ya kan? Bukan yang lain. Saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya. Abraham, Ishak dan Yakub meninggalkan juga kesan yang kuat kepada keluarganya. Sayangnya bangsa Israel sebagai keturunannya menyia-nyiakan itu. Iya kan? Padahal Abraham, Ishak dan Yakub itu kan 3 rentetan yang selalu disebut. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 3 serangkai itu adalah tokoh utama paling penting yang membawa pengaruh janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi apa anak-anaknya menghargai? Bapak Ibu Saudara, apa orang Israel menghargai 12 itu? Kita lihat apa yang terjadi. Yang memberikan janji itu aja diapakan? Dibunuh sama mereka. Gila nggak? Ya kan? Untung Yesus Kristus sesudah dia mati meninggalkan satu pesan yang kuat melalui hambanya Rasul Paulus. Beritakan. Ya, Paul, kata Tuhan Yesus. Ya, Paul, sini dulu. Saya kasih tahu kau ya. Saya kasih tahu kau. Ya. Saul. Iya. Kan Saul. Iya. Saudara, ya, sebelumnya dia Saulus ya. Sekarang dia menerima wahyu dari Tuhan sebagai Paulus. Nah, jadi Tuhan katakan nih, aku kasih tahu kau ya. Ada kuasa yang dahsyat. Setelah kepergian, Yesus bilang setelah kepergianku dari dunia, ada kuasa yang dahsyat yang mau kuberikan kepadamu. Dan ini sampaikan kepada semua orang. Bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, bukan karena perbuatan. Dan semua manusia dibenarkan hanya melalui iman. Dan mereka disanggupkan dalam menghadapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena itulah ya kita sangat bersyukur bahwa ekspektasi kita, harapan kita yang paling kuat, Bapak Ibu Saudara, ya, di mana keuntungan kita tidak bisa dihitung kapan. Kapan Bapak Ibu Saudara? Saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ya. Sudah? Saya baca ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, kalau orang yang tidak mempunyai pengharapan meninggal mau mati bagaimana, saudara? Apa yang diingatnya? Ya paling dikumpulkan anak-anaknya. Sudah kalian ya. Saya rasa saya ini sudah nggak kuat lagi. Ya. Cuma anak-anak berkumpul dulu semuanya. Ya kan? Langsung ngumpul anaknya. Jadi mengenai ruko yang di sebelah sana. Oh iya Pak, bagaimana Pak? Ya, itu sudah bukan pilih kalian lagi. Loh, kok gitu Pak? Itu sudah dikade. Ayo saudara, paling itu apa? Pesan-pesan kepada apa? Kepada anak-anaknya, saudara-saudaraku, ya kan? Apalagi, ya kalau mengenai rumah yang di sana itu juga bukan rumah kalian lagi. Loh, Bapak ini bagaimana? Berarti nggak ada rumah yang ditinggalkan. Masih banyak yang ditinggalkan. Apa, saudaraku? Paling hal-hal yang berkaitan dengan apa? Akhirnya apa? Anak-anaknya juga, oh enggak bisa. Kita harus lebih banyak. Iya kan? Berkomplot. Dari 5 orang, 2 partai. 2 lawan 3. Bagaimana caranya supaya kita lebih banyak mendapatkannya? Itu sudah duniawi, itu bukan rahasia. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Rebut yang di sana kalau bisa untuk kita. Ya kan? Anak pertama udah lebih banyak dapat dia. Kita sekarang yang di tengah belum dapat apa-apa nih. Bila penting sampai masuk ke mana? Ke ranah pengadilan. Ayo sewa pengacara. Kan nggak Bapak Ibu Saudara? Bayangkan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Ya, apa yang diperjuangkan oleh manusia ini? Memang mereka mau bawa apa sih ke kuburan sana? Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan bagiku, Kristus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungannya bagaimana? Di 14 dikatakan, karena kita, jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga, amin, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Betapa ekspektasi kita di balik kematian itu tidak bisa dihentikan. Bapak Ibu, semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena ada kebenaran yang mengatakannya. Amin. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang mana ini? Kedatangan Tuhan yang mana ini? Kedatangan Tuhan yang rahasia di awan-awan. Ya, kedatangan yang kedua kali kepada orang Israel di bumi, di Bukit Zaitun. Ini di awan-awan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Apa sia-sia? Tidak. Apa itu, saudara? Kematian dikatakan berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang kudusnya. Amin. Kenapa? Karena akan dikumpulkan katanya bersama-sama dengan Kristus, tidak ada yang tercecer. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Bet. Karena saya percaya suatu saat juga kami akan berkumpul lagi. Kita akan berkumpul lagi dengan Bapak kita, Bapak Dales. Amin. Tapi bukan kita yang membuat itu. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Dan itu bukan karena kita hanya sekedar punya kerinduan yang kuat, tidak. Tapi karena ada kebenaran Allah yang mengikat. Amin. Ya. Walaupun kita bilang, pokoknya saya akan bertemu dengan beliau. Saya akan bertemu ya dengan orang-orang yang percaya. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan yang mengikat, dasarnya apa? Memang bisa secara mental dan emosional dan secara ilmu pengetahuan untuk membuat itu menjadi terjadi. Tidak bisa. Ya, kalau sudah tidak bisa. Karena ada firman Tuhan yang mengikat kebenaran itu sehingga kita percaya secara objektif kepada firman itu. Amin. Tidak peduli bagaimana pengajaran apapun di dunia ini. Tidak peduli setinggi apapun ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli apapun bencana yang terjadi. Firman Allah tetap menyatakannya bagi saudara dan saya. Amin. Itu makanya bagi kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga di ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Bukan menyongsong Tuhan di Bukit Zaitun seperti yang dijanjikan kepada orang Israel. Tidak. Itu beda, Bapak Ibu Saudara. Beda. Ya, rencana Tuhan itu dibuat berbeda seperti itu. Jadi kita harus tahu pengharapan kita yang mana. Amin. Ini adalah pengharapan kedatangan Kristus yang rahasia, ya, yang di awan-awan, ya, Bapak Ibu Saudara. Menyongsong Tuhan di angkasa, wow, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang, ya itu kan hanya waktu itu, saudara, ada yang menafsir, waktu itu saudara, karena jemaat Tesalonika itu banyak dimasuki oleh pengajaran-pengajaran Helenistik. Sehingga mereka untuk menghibur mereka tentang saudara mereka yang meninggal, dibuatlah firman ini untuk menghibur. Oh ya? Jadi ini bukan kebenaran yang mengikat. Hanya untuk menghibur saja. Wow. Bapak Ibu Saudara, Allah ada di dalam kebenaran ini. Amin. Kalau kita menghargai Allah, kita harus mempercayai kebenaran itu. Sama seperti kita mempercayai Allah sendiri. Amin. Bahwa dikatakan Tuhan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berapa lama? Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Ada orang bilang, oh iya, sesudah kita diangkat turun lagi.
Oh ya, nggak ada yang dikatakan begitu. Apa itu saudara? Dikatakan akan bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah. Apa pengertian demikian? Dengan peristiwa pengangkatan ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Selama-lamanya di mana? Surga itu di mana, Bapak Ibu Saudara? Hah? Lalu terangkatlah Yesus ke atas. Ya berarti surga itu di atas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masa di bumi dua-duanya? Hah? Oh, pengharapan kita itu bukan Allah tempatkan kita untuk di bumi ini. Tidak. Pengharapan kita ada di atas, di surga. Terus siapa yang di bumi? Kan sudah diajar berdoa orang Israel oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di mana? Banyak orang Kristen sekarang masih kacau balau di situ. Kadang-kadang mereka berharap di bumi, kadang-kadang mereka di surga. Loh, bagaimana nih? Jelas dong, satu dong, ya kan? Masa dua-duanya kakinya satu berpijak di bumi, satu berpijak di atas di surga? Tidak bisa. Satu saja. Dan itulah yang dikatakan oleh Injil kasih karunia Allah. Menjadi clear dan clear. Amin? Ya, tidak boleh bimbang dan tidak boleh ragu dan tidak boleh terombang-ambing sedikit pun. Karena kita perlu di dalam hidup ini suatu kepercayaan yang tinggi, bukan pada diri sendiri. Amin? Ini bukan filsafat atau psikologi, tidak. Ini adalah kebenaran. Kita memerlukan suatu keyakinan, confidence yang tinggi, yang kuat, tapi kepada firman Allah, bukan pada diri sendiri atau mindset. Amin, saudaraku. Karena itulah dikatakan di 18, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan kata-kata. Siang ini kita sudah dihiburkan oleh perkataan daripada firman Tuhan. Amin. Untuk apa, saudara? Paulus katakan, kalau aku masih hidup, berarti aku harus memberi buah. Itu harus. Ya, saudara. Kita sepakat di situ. Keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Dallas pasti berbuah bagi Kristus. Itu sudah suatu keyakinan yang pasti menurut firman Tuhan, dan bukan menurut panduan nasihat orang lain. Tidak juga. Tapi karena kebenaran firman Tuhan yang menyatakan, dan kita mempercayai bersama. Jemaat juga Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun setelah Bapak Dallas meninggalkan kita secara fisik, pasti juga ada berasa kan jemaat ya, nggak pernah dengar lagi khotbahnya Pak Dallas kan, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, sama semua, ya kan? Nah, tapi ada di YouTube. Amin. Tinggal dibuka aja di channel Gerika Makedonia ya. Iya kan? Jadi kalau di di orang Batak ada lagu begini. Molo masih holho tua berengma bulani katanya. Jadi kira-kira terjemahnya, kalau kau rindu padaku lihatlah bulan. Oh iya, aku ada di situ katanya, lihat bulan gitu. Tapi kalau rindu pada Dallas, lihatlah YouTube-nya. Oke, setuju ya, sepakat ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapak. Ada firman Tuhan yang menghiburkan, menetapkan, memantapkan, dan mengkelirkan, mengklinkan akan keyakinan kami terhadap kebenaran firman Tuhan, yang mana bagi kami hidup adalah Kristus. Karena Kristus telah hidup, Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan hidup yang kekal itulah yang dikaruniakan kepada kami, sehingga kami bisa terus bertumbuh dan kuat di dalam menjalani hidup kami menghadapi segala tantangan apapun, karena kami tahu pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, karena Allah setia, sehingga Allah selalu memberikan jalan keluar bagi kami, memberikan solusi atas persoalan kehidupan kami, sehingga kami dapat menanggungnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji namamu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Kembalikan kepada Pak Pendeta Pardosi. Ya. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan beberapa firman Tuhan dan kita sudah pasti diberkati. Terlebih keluarga di tempat ini sudah dihiburkan dengan kasih Kristus yang telah kita sama-sama memperoleh keselamatan. Amin.